Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Wah, mana tepuk tangannya ini? Masih semangat? Makasih banyak atas kesempatan diberikan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bilkan wa tanfarjibil karawat bila wajatan ali barakat wasnul hawatim wa yustaskal gamam karim wa alihi wasabbi fi kulli matin wa nafas bi adadi kulli ma'lumilaka. Amma ba'd, jamaah. Menarik, tema yang diangkat adalah ibu dan milenial hebat. Apa? Yang mana milenial di sini? Ulangi, yang mana milenial? Yang mana ibu? Ibu-ibunya udah lemes ya? Belum? Mana ibu-ibu? Ibu dan milenial hebat yang diridhai oleh Allah. Tepuk tangan dulu dong. Ada banyak yang harus saya sampaikan berkaitan dengan ibu. Begitu pula dengan anak-anak milenial yang luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Kata hebat dan yang diridhai Allah. Kenapa? Karena untuk jadi ibu, untuk menjadi milenial, saya masih ingat sinetron Panji anak milenial. Iya, ada dulu yang peranin siapa? Masih ingat gak? Primus. Panji anak milenial. Artinya apa? Milenial itu sekarang ini masuk ya. Gen XY apa? Gen Z. Gen Z. Oh, Gen Z dong. Ya itulah. Gini, mohon maaf ya. Ini, wah Masya Allah. Saya turun naik ya. Kayak baju yang dijual. Turun naik. Ya, supaya kameramennya ada kerjanya. Kan ada kursinya. Duduk aja. Ibu jangan terlalu dekat ambil gambarnya. Gigi saya yang keambil. Jamaah. Dari mana? Dari Jakarta Timur. Dari Jakarta Timur, tepuk tangan dulu. Cita-cita mau jadi? Polisi. Cita-cita mau jadi polisi. Cita-cita? Mau jadi masinis. Jadi orang bisnismen. Oh, masinis. Hebat loh. Mau jadi masinis ya? Kenapa? Terinspirasi aja sama saudara ada yang jadi masinis. Dan bagus. Wah, ini nih. Mohon maaf kalau tahu siap pagi mungkin kita bisa di panggung. Kalau siang begini harus mendekati. Kalau tidak pada bobok semua. Ibu kalau besar mau jadi apa? Oh, beda ini pertanyaannya.
Jadi, Masya Allah. Ini ini sebenarnya saya mau tausiah foto-foto ya. Ya gini, ibu-ibu siapin catatan, anak-anakku siapin catatan. Ya. Kayaknya harus tampil ke depan lagi ya. Ya. Ini masih sekolah. Ibu-ibu bisa duduk ya di kursinya masing-masing supaya aku samperin. Ya udah, aman. Di sini aja, kasihan panitianya. Ibu mau menjadi ibu yang hebat. Ibu itu punya tugas. Allah kasih modal adanya rahim. Tapi tunggu dulu. Bukan berarti yang bagaimana dengan ibu yang tidak melahirkan. Tidak punya rahim. Ini ibu-ibu ini sebenarnya bisa terima beres dari kameramen. Ngapain ibu? Hah? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke ya, kayaknya salah strategi saya ya. Ini lebih frontal ibu-ibunya ya. Bu, ya insya Allah. Ayo, kita salawatan dulu. Salatu. Salatullah ala Yasin. Aduh. Tepuk tangan dulu. Masya Allah ya jamaahnya ya. Aduh. Bu, ibu, ingat gak? Di dalam Al-Quran 2/3 isi kandungan Al-Quran banyaknya kisah di situ. Ada surah An-Nisa, ada 4 wanita di surga, pemimpin. Betul tidak? Nah, sekarang dicatat Bu. Untuk menjadi ibu yang hebat, yang diridhoi Allah. Ada ibu hebat tapi belum tentu dapat ridha. Belum tentu. Iya. Gak apa-apa. Ya, aku di atas saja ya. Ya. Maaf ya. Ya, nggak apa-apa. Iya. Nanti belakangan Bu, insya Allah ada. Mohon maaf ya, ibu-ibu. Ya, seandainya semua dipuaskan tidak bakalan. Karena manusia itu tidak puas, betul tidak? Iya. Kalau puas berarti sudah metong. Sudah mati itu. Ibu, makanya disebut bersifat qanaah. Kenapa qanaah? Merasa cukup. Ya, kita harus merasa cukup. Tapi kenapa Ustaz mau ladeni semua? Karena kita tidak tahu apakah masih ketemu lagi atau ya. Kata ibu itu sana, kenapa nenek-nenek ditemani foto? Saya tidak. Ya,
Karena nenek-nenek udah ndak lama lagi. Bercanda ya Allah. Jamaah, buat anak-anakku yang milenial ya, dengerin baik-baik. Dengerin baik-baik. Masa depan kalian hebat. Oke? Dan buat ibu-ibu, kenapa dua ini yang diambil? Saya tahu maksudnya. Kalau anak milenial ini masa depannya cerah. Amin. Kenapa saya tadi turun tanya-tanya. Mau jadi apa, mau jadi apa, mau jadi apa. Supaya pikirannya tetap baik sangka. Ingat. Dosa yang terbesar adalah putus asa. Betul, betul, betul. Dosa yang terbesar adalah putus asa. Kita dilarang untuk putus asa. Sementara ibu-ibu, mohon maaf, kita baca tarik sejarah orang-orang sukses itu dari sosok yang namanya ibu. Muhammad bin Idris, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, semua hebat karena didikan ibu. Betul, betul, betul. Saya punya pengalaman, istri saya meninggal, penggantinya harus 7. Bukan 7 orang. 7 kerjaan yang ternyata yang dilakukan oleh almarhumah istri saya. Saya harus melantik 7 orang untuk mendidik selama setahun anak saya karena saya jauh. Saya di Jakarta, anak saya di Makassar. Itulah hebatnya seorang ibu. Tepuk tangan dulu buat ibu-ibu. Doa ibu itu 3 kali lipat dibanding ayah. Hebatnya ibu. Karena kenapa? Ibu memiliki sifat kasih sayang. Jamaah. Ibu yang hebat itu memiliki kodrat kewanitaan, yakni ada rahim. Ibu itu adalah orang yang dipercaya loh sama Allah. Dipilih oleh Allah untuk melahirkan anak-anak. Itu enggak gampang itu. Dititipi hamba. Ibu wanita yang derajatmu dibanding kau mengandung lagi. Bu, itu yang susah. Makanya kata Profesor Quraish Shihab, wanita itu adalah segitiga utuh. Kalau laki-laki, segitiga terbalik. Wanita itu segitiga utuh. Lebarnya di bawah, lancipnya di atas. Kalau laki-laki, segitiga terbalik. Lebarnya di atas, lancipnya di bawah. Gak usah dibahas. Lebarnya di atas karena menopang tanggung jawab. Lancipnya di bawah, itu sudah jelas. Sementara sabar ya. Saya angkat begini, yang deg-degan yang punya mic. Ngeri jatuh. Jamaah. Dengarkan. Wanita
segitiga utuh. Lebarnya di bawah. Karena ada rahim. Lancipnya di atas. Saya bisa seperti ini ditopang banyak wanita. Karena laki-laki bertanggung jawab atas 4 wanita. 1, ibu. 2, istri. 3, saudara perempuan. 4, anak perempuan. 4. Kenapa istri Nabi 9? Bahkan ada riwayat mengatakan 11. Ada yang mengatakan 13. Sebenarnya 9 itu pertanda 9 sifat-sifat karakter wanita. Itu sebenarnya. Wanita itu makhluk unik. Betul tidak? Jamaah. Hebat wanita itu. Semua pekerjaan wanita jikalau dikerjakan laki-laki jadi bisnis. Yang nyuci siapa? Ibu-ibu. Tapi kalau laki-laki yang ngerjain jadi laundry. Itulah hebatnya wanita. Makanya bukunya bagus saya baca itu. Karena yang bikin adalah wanita. Tepuk tangan dulu dong. Iya. Saya rajin ke masjid waktu kecil. Karena nenek saya rajin ke masjid. Dan saya yang ngantar nenek saya temani ke masjid waktu kecil. Itu nenek saya rajin ke masjid. Ibu saya disiplin. Dia mengajarkan kedisiplinan bagi saya adalah sosok ibu. Tidak pernah telat. Ibu saya itu disiplin. Bu, disiplin ya. Kalau ibu itu komitmennya kuat. Dan ibu itu kelebihannya banyak. Nggak usah dibahas. Bahas. Karena ibu yang hebat, ibu yang mampu memelihara banyak anak. Angkat tangan yang punya anak 12. 11. Berdiri bu. Sini. 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 Tepuk tangan dulu. Punya mic-nya. Ibu punya anak 11. Hah? Iya, tapi ada yang meninggal. Tidak ada urusan, yang penting 11. Ya, 11. Tepuk tangan dulu dong. Anak ibu 11. Umurnya ibu berapa? 58, 59, lah 63. 59. Iya. Sekarang ibu sudah berusia 59. Iya. Awet muda. Kayak 58. Amin. Itu 11 dari satu bapak. Satu bapak, nggak mau dua-dua satu. Satu. Satu bapak. Iya. 11 hidup semua. Yang ada 6. 6 yang lahir, yang Iya. hidup. Iya. Yang 5 ibu makan. Di Sukabumi. Meninggal. Iya. 5-nya meninggal berarti ibu adalah penghuni sorga. Amin, ya Allah, amin ya robbal alamin. Ibu mau masuk sorga? Mau. Pakai mic. Mau.
matilah dulu. Gak apa-apa kok dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada hadiah ya? Kasih hadiah dong ibu ini. Payung ya? Payung aja. Ibu mendapatkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu mendapatkan penutup payung. Amin. Ya Pembungkusnya Allah, aja ya. Ibu mendapatkan payung. amin. Semoga mendapat payung ini dari Pak Ustadz Maulana barokah. Setiap subuh ngeliat tayangannya Pak Ustadz Maulana. Tepuk tangan dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Salam ya Allah. Mimpi apa beliau? Dapat payung. Ya mau dapat payung melahirkan 11 orang. Ibu, ibu, ummi, ummi. Tahu nggak? Tadi kita katakan ibu. Ibu itu pasti rahim, kasih sayang. Mohon maaf, kasih sayang. Sementara ummi artinya menuju. Tuh dua tiga. Tuh dua tiga. Menuju. Semua tertuju padanya. Semua tertuju padanya. Makanya anak akan lari ke ibunya. Suami akan mencari istrinya. Betul tidak? Kalau saya ditanya, kenapa Ustaz belum menikah lagi? Udah 3 tahun meninggalnya istri saya. Karena istri saya tidak tergantikan sampai kapanpun. Mohon maaf. Tapi bisa jadi ada yang melanjutkan. Karena namanya takdir. Apa namanya? Ada namanya Ibu, sebelum istri saya meninggal, beliau pegang tangan saya. Kak, kalau saya meninggal nanti, jangan menikah lagi ya. Langsung saya jawab, enggak bisa begitu. Saya bilang, itu takdir. Kalau saya disuruh pilih, saya akan besarkan anak-anak. Itu aja. Karena 4 anak ini adalah barang jadi. Yang datang belum tentu. Betul tidak Bu? Masalahnya gimana ya? Wanita itu hebat. Doanya 3 kali diijabah. Amin. Wanita itu hebat. Karena kasih sayang ada padanya. Ingat, ibu punya senjata. Tapi ibu punya racun. Mau melahirkan anak yang soleh, mau? Coba angkat tangannya. Telapak tangannya ibu itu obat. Nih, yang putih ini obat. Utamanya yang berbentuk L. Ini, L. Yang dagingnya ini, yang nongol kiri. Ini yang kayak bantal. Bu, ini obat. Usapan ibu, sentuh anak, suami. Bu, tapi ternyata ada sisinya racun. Mana racunnya?
kuku. Siapa wanita yang kukunya panjang akan melahirkan anak nakal? Karena di sini ada kuman, nyuapin anak, masukin kuman. Bu, bu, saya kasih amalan ya. Mau menjadi ibu yang hebat. Kullu kalam ad-doa. Setiap ucapan adalah doa. Syekh Abdul Rahman As-Sudais. Syekh Abdul Rahman As-Sudais itu doa ibunya. Doa ibunya. Ketika katanya ada kisahnya, beliau cerita. Kita lanjutkan setelah yang lewat itu. Ini hebat loh ya. Ini pesertanya penuh ya. Tepuk tangan dulu dong. Wow. Bu, kalau aku turun jangan deketin aku dulu ya. Saya tuh kalau ceramah jarang di mimbar. Jarang di podium. Saya kalau ceramah di situ enggak mungkin. Enggak kelihatan. Jangan malah ntar foto-fotonya ya. Enggak, bagusnya ini kalau saya kan ceramah 4 jam. Makanya saya kaget kalau dikasih 1 jam. Apalagi 2 tema. Buat anak milenial tenang ya. Ntar saya kasih konsepnya. Astagfirullahaladzim. 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 Saya pernah jadi anak milenial. Sampai sekarang masih anak. Konsepnya nak, membaca. Banyak baca. Saya di waktu sekolah, semua buku-buku di perpustakaan saya sudah baca semua. Minimal judulnya. Minimal judulnya. Coba seminggu 1 buku. Setahun 50 buku selesai. 5 tahun 250 buku. Betul tidak? Ibu kan punya potensi ngomong banyak. Coba anak-anak milenial, catat dulu deh. Catat. Bekali diri kalian dengan 7 ilmu. Ini sebenarnya efek doa saya waktu umroh 2007. Di Tanah Suci saya lihat Hajarul Aswad. Ya Allah, jadikanlah aku seperti Hajarul Aswad. Pulang-pulang dikerumuni orang. Jamaah. Jadi saya tidak pernah mau marah. Kalau orang minta foto saya ladeni tuh. Kenapa saya ladeni orang minta foto? Karena foto itu sifatnya abadi. Sekali Anda miring, miring sampai kiamat. Jadi ladeni aja. Sama yang pergi ke Islam itu Indah biasa, kalau syuting, kita kasih kesempatan untuk foto bersama. Saya kasih spesial, kita foto. Ternyata saya ke daerah-daerah, kaget saya. Kita mampir ke rumah makan, foto kita pasang. Saya bilang untung saya tidak merem di situ. Malunya bukan main itu. Saya membayangkan ibu foto saya ini, ya pastilah ada yang pasang, ada yang terserah. Banyak yang minta foto tidak pernah saya dicuciin. Catat sayang. Catat sayang.
Mau jadi anak milenial yang hebat? Tulis. 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 Jangan direkam. Ditulis. Karena kapan direkam, memori penuh saya yang dihapus. Taulah. Giliran datang Justin Bieber, mau diambil rekamannya, memori penuh, saya yang dihapus. 1, catat sayang, miliki 7 ilmu. Miliki 7 ilmu. Satu, saya ambil referensinya ini. Dengerin. Saya ambil referensi 7 ilmu ini dari perjalanan Nabi Isra Mi'raj. Nabi bertemu 7 nabi di 7 lapis langit. Catat. 1, ilmu Nabi Adam. Nabi bertemu 7 nabi. Berarti anak-anakku harus menguasai 7 ilmu. 1, ilmu Nabi Adam. 2, ilmu Nabi Nuh. 3, ilmu Nabi Yusuf. 4, ilmu Nabi Isa. 5, ilmu Nabi Sulaiman. 6, ilmu Nabi Musa. 7, ilmu Nabi Ibrahim. Sini. Coba dibaca. Yang pertama ilmu Nabi Adam, yang kedua ilmu Nabi Nuh, yang ketiga ilmu Nabi Yusuf, yang keempat ilmu Nabi Isya, yang kelima ilmu Nabi Sulaiman, yang keenam ilmu Nabi Musa, yang ketujuh ilmu Nabi Ibrahim. Hebat. Sini dulu. Dengarkan baik-baik. Ada apa dengan ilmu Nabi Adam? Ada yang bisa tahu? Kenapa Nabi bertemu dengan Nabi Adam di langit pertama? Ilmu apa di situ? Siapa sih Nabi Adam? Nenek moyang kita. Manusia pertama. Berarti orang tua kita. Maka ilmu yang pertama, ilmu orang tua. Dapat hadiah. Jangan dibuka. Nanti di rumah baru kau buka ya. Selamat. Itulah manusia. Kalau sudah dapat hadiah duduk dia. Padahal kan belum selesai. Ibu bisa duduk, yang lain mau lihat saya. Ibu di sini ada kosong. Ah, oh ini panitia. Oh maaf. Aduh, masalah warahmatullah. Silakan masuk. Jamaah. Langit pertama. Oh ini sambil ceramah dibagi ya. Karena mohon maaf. Saya nuding MZ. Roma Irama. Putri Indonesia. Nenek sedikit penjual jamu. Di atas Agim. Niji. Naruto.
Film India. Ah. Pak Ustadz, Ulan Jamila, ayat-ayat cinta, Laskar Pelangi, perempuan berkalung sorban. Masih mau? Manohara, Ijabahan, istri pejabat, Rido Roma, Chris John, Mak Lampir. Mana tepuk tangannya? Inilah kalau kita ceramah di siang hari ya, harus semangat. Kalau tidak pada tidur. Soalnya sudah makan mereka semua ya. Ilmu yang pertama, catat. Ilmu Nabi Adam. Ilmu orang tua. Walaupun orang tua tidak punya sekolah. Walaupun orang tua tidak banyak pengalaman menurut kita. Tidak pernah sekolah di luar negeri. Tidak tahu membaca. Tidak tahu menulis. Tidak tahu ngaji. Tapi ilmu orang tua tetap ada. Oke? Oke? Makanya anak yang dekat dengan neneknya pasti pinter. Jangan pernah pisahkan anak cucu dengan neneknya. Itu. Hebat itu. Kasih sayangnya besar, akhlaknya bagus. Karena nenek itu cerewet. Pernah nonton Kerasakti? Saya itu kalau nonton film, nonton apapun, selalu meramu, meringkas. Ini apa gunanya saya tonton? Ternyata manusia itu ada 3 tingkatan. Tingkatan monyet, tingkatan babi, tingkatan anjing. Makanya 3 muridnya itu. Songgokong, monyet, Cupakai, babi, ada satu lagi tuh. Siapa? Siapa pokoknya satu lagi tuh. Itu anjing ternyata. Ternyata tiga tipe manusia. Anak-anak, dewasa, orang tua. Anak-anak kayak monyet. Tidak ada tenangnya. Tidak ada tenang. Kalau tipe orang dewasa kayak babi. Semua diambil. Tapi kalau sudah nenek-nenek kayak anjing. Marah terus. Cek terus. Betul. Baiklah karena waktu saya mulai ceramahnya. Dan ini baru satu. Anak-anak milenial yang hebat yang mau diridai Allah, Allah mau miliki ilmu kedua. Ilmu Nabi Nuh. Jadi ibu-ibu bisa juga jadi ibu yang hebat. Kalau memiliki 7 sifat ini. 7 ilmu maksudnya. Yang kedua apa? Ilmu Nabi Nuh. Ilmu Nabi Nuh apa? Keterampilan. 1, 2, 3. Harus terampil. Mohon maaf, kenapa Trans TV milih saya? Padahal saya kan di Makassar. Berdakwah dari kampung ke kampung. Dipilih, dipanggil ke Jakarta. Saya berkata, gak usah saya. Banyak ustadz-ustadz. Saya ini orang biasa-biasa. Tidak, kami pilih ustadz. Dan alhamdulillah saya sudah 12 tahun di Trans. Tidak tergantikan. Dan tahu Trans TV mau kontrak saya
30 tahun. Berarti masih ada 18. Umur saya sudah hampir 50. Jadi saya akan selesaikan kontrak saya di usia 70. Ya maaf. Mulai ya. Bisa dimulai. Ilmu keterampilan. Nabi Nuh bikin perahu. Nah, kalau kita cuma berada, di zona nyaman, jadi ibu melahirkan, tidur, masak, segitulah dirimu. Anak-anak datang, sekolah, belajar, selesai. Harus punya keahlian. Harus punya Nah, saya mau tanya. Hobinya apa? Hobinya berenang. Berenang. Keterampilannya apa? Bisa apa yang beda dengan dirimu dengan yang lain? Main burung. Mainin burung. Itu burung apa? Oh iya, burung dara. Tahu dia? Ya, koleksi dara. Tepuk tangan dulu dong. Berarti dia penuh kasih sayang. Nama burungnya siapa? Gak ada burung. Joni. Tahu. Nama burungnya siapa? Ya udah. Masya Allah. Sabar ya. Ini anak-anak ini insya Allah berdiri dulu sayang. Ini nanti penghuni sorga. Karena yang masuk sorga yang berat timbangannya. Lanjut. Harus punya keterampilan. Mohon maaf ya sayang, astagfirullahaladzim. Saya waktu sekolah di pesantren, mohon maaf. Saya tidak minta uang sama orang tua. Bayar sekolah sendiri pakai uang saya. Di Alia, itu setingkat SMA, saya sudah ngajar. Jadi pagi sekolah, siangnya jadi guru. Mohon maaf ya. Sudah dimaafin. Saya itu banyak minta maaf. Karena takut nanti kata-kata saya nanti mempengaruhi. Jamaah, bisa minta tolong? Bisa? Ini gedung paling dermawan. Tepuk tangan dulu dong. Pintunya banyak, berarti kita bisa masuk dari segala arah. Tapi tidak ada jamnya. Kita tidak tahu sudah jam berapa ini. Berarti dermawan, Anda boleh masuk, gak usah lihat waktu. Jamaah, lanjut. Ilmu yang ketiga, ilmu Nabi Yusuf. Ada yang tahu nggak ilmu Nabi Yusuf? Gantengnya. Apalagi? Suka bersedekah. Mana ya? Nabi Yusuf itu ada mujizatnya. Menakwilkan mimpi. Benar tidak? Tapi bukan itu. Sabarnya benar sih. Karena dibuang di sumur, dijual jadi budak, difitnah, dipenjara. Tapi bukan itu. Bagus, pemaaf. Karena dia memaafkan saudara-saudaranya. Tapi bukan itu. Ada yang tahu nggak ilmunya Nabi Yusuf yang mana?
begini gayanya. Supaya ini retorika kan. Supaya orang perhatiin ke sini. Saya kalau ceramah anak-anak datang semua. Karena mengira saya temennya. Jamaah, ilmu apa Nabi Yusuf? Kasihan banget ini anak. Sabar ya sayang. Ilmu Nabi Yusuf adalah Bendahara. mana? Sini, Bendahara negara. sini Pak. Dapat hadiah. Terima kasih. Betul. Ilmu bendaharawan, ekonomi, perhitungan, matematika, pelajari ilmu yang ketiga. Maaf, saya mendidik anak di rumah. Setelah ibunya meninggal, ikut sama saya. Saya kasih, waktu meninggal saya tidak ikut. Saya tidak ikutkan ke Jakarta. Karena neneknya berkata, jangan kau ambil cucu-cucuku. Mati saya kok kalau kau ambil. Saya diam aja. Tapi setelah haul setahunnya, tiba-tiba 4 anak ini datang menghadap. Abah, kami mau ikut sama Abah. Saya, ada mertua saya, silakan coba lihat. Bukan saya yang minta, dia. Langsung saya bawa ke Jakarta. Saya didiklah. Salat berjamaah. Didikan berikutnya, salat di masjid berjamaah. Jadi walaupun saya di sini, mereka salat berjamaah di masjid itu. Bunyi azan langsung kabur ke masjid. Saya tidak pernah pukul anak saya. Mohon maaf. Tidak pernah saya pukul anak saya. Jamaah. Jamaah. Ilmu yang saya ajarkan 1 tahun ini, ilmu ekonomi. Anak saya tidak pernah minta uang. Dan tabungannya banyak. Gini. Mohon maaf. Mau tahu caranya Bu? Ajarkan ekonomi anak. Waktu saya sanawiyah, saya bayar uang sekolah sendiri. Tingkat alia, saya sudah menyekolahkan adik-adik saya. Dan sekarang alhamdulillah, saya sudah mendirikan 4 sekolah gratis. Tahun depan saya mau bikin lagi 2 sekolah lagi. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Mohon maaf sayang, mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Ilmu yang ketiga ini ilmu keuangan. Harus disiplin. Ibu-ibu kalau mau berhasil keuangannya lengkap. Almarhumah istri saya itu Bu, hebatnya bukan main. Bangun masjid senilai hampir 7 miliar. Pakai uangnya. Semua emasnya disumbang ke masjid. Semua uangnya dimasukkan di masjid. Bahkan sebelum meninggal, dia punya hampir 1 M itu. Dia berangkatkan orang umroh, 40 orang. Masya Allah. Ketika 2 jam sebelum meninggal, saya lihat kan subuh. Kayaknya istri saya mau pamit jam 5 sore. Kan ada ilmunya itu. Melihat orang mau sakarat ketahuan jam berapa meninggalnya. Saya bisa, ibu-ibu di sini? Ya. Gak berani ah. Jamaah, saya bilang istri saya mau meninggal ini. Jam 5 sore. Kumpulin salat asar berjamaah di rumah sakit. Siapa yang pegang rekening istri saya? Kata adik ipar saya Kak, berapa isinya? Sekian, ada utangnya? Gak ada. Sumbangkan, kosongkan itu rekening. Meninggallah istri saya. Saya baru sadar kalau ini rumah sakit. Mau dibayar. Udah dikosongkan lagi. Tiba-tiba kepala rumah sakit datang. Ustadz 0. Saya langsung berkata, itu yang saya tunggu. Jamaah, ilmu ekonomi. Anak saya tidak pernah minta uang. Saya ke sini
Besok saya terbang ke Makassar. Nanti besok lagi kemana. Ini kesini aja anak saya belum pulang. Pulang sekolah jam 3, jam 4, ada yang jam 5. Yang kelas 1, 2, jam 2, jam 3. Yang kelas 4 itu jam 5. Sama yang kelas 6 itu, SMP. Jam 5 sore. Bahkan dia, sampai jam 5 aja nak. Mohon maaf, mau tahu, anak saya tidak pernah minta uang. Ibu mau nggak anaknya tidak minta jajan? Mau? Anak-anak mau? Kalau saya, teknik saya, supaya anak saya pintar mengatur keuangan, berilah dia sebelum meminta. Gimana caranya? Mau tahu caranya? Saya kasih setiap hari Jumat. Jadi dia selalu menantikan hari Jumat. Malam Jumat saya sudah kumpulin. Ntar malam ini aku mau kumpulin. Karena besok saya sudah berangkat. Namanya uang Jumat. Jadi dia kelola uang itu. Jadi dia bisa mengatur. Kalau ibu-ibu kan tidak kasih gitu ya. Tiap hari ya. Menjual malam. Gitu. Bikin malu-malu ada tamu. Cobalah kasih per minggu. Aman itu. Alhamdulillah. Ilmu yang keempat. Masih bisa enggak? Masih. Bosnya mana? Oh iya. Enggak apa-apa. Masih. Udah dapat payung dia. Jamaah. Ilmu yang keempat. Ilmu Nabi Isa. Ada yang tahu ilmu apa di sini? Ada yang tahu ilmu apa? Apa ibu? Ayo ibu berdiri sini. Ada payungnya menanti. Sini, tepuk tangan dulu buat ibu. Baju kita matching bu. Ibu, ilmunya Nabi Isa itu apa? Bisa menghidupkan orang meninggal, bisa berbicara waktu bayi, terus bisa mengobati orang buta. Oke, kasih payung. Bu, sebenarnya jawaban ibu benar sih, tapi bukan itu yang tepat. Yang benar adalah ilmu kesehatan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pelajari ilmu yang keempat. Ilmu kesehatan. Kenapa la darara wala dirara ketika terjadinya wabah? Jangan membahayakan diri, jangan membahayakan orang. Bahkan sekolah pun di rumah, kantor dirumahkan. Kenapa? Karena yang paling utama keselamatan hidup, jiwa. Itu yang paling pertama. Dan ini mohon izin, jaga kesehatan. Oke? Ibu, kesehatan, ingat penyakit itu 10% disebabkan karena makanan. 90% karena pikiran. Makanya orang gila tidak ada yang sakit. Tidak ada pikirannya. Jamaah, bisa minta tolong? Bisa? Dari makanan. Baca doa ini. Makanan harus didoain. Saya panggil, sini sayang, sini. Ini saya itu kalau ceramah praktek lebih banyak. Sini, buka. Coba dengerin jawaban tulus dari dia.
Suatu waktu kamu nginap di rumah teman. Kamu belajar bareng dan nginap di rumah teman. Tiba-tiba terdengar ketukan pintu. Ternyata kamar temanmu itu diketuk oleh ibunya. Terbuka. Dan ibunya membawa mie instan yang sudah dimasak untuk dirimu. Yang ada telurnya, ada sosisnya. Apa yang kamu katakan? Alhamdulillah, makasih ya. Tepuk tangan dulu. Dengarkan baik-baik. Itu baru sekali kau dimasakkan sama ibunya temenmu. Terima kasih tante. Sementara ibumu tiap hari masak. Pagi, siang, malam kau dimasakin. Pernahkah kau berterima kasih sama ibu? Makasih ibu, enggak ada. Mulai hari ini, pulang ke rumah, dimasakin sama orang tua, makasih ma. Yang ada, nggak enak makanannya. Kenapa ini terus? Nih. Dia makasih, dikasih kudung. Tapi tiap hari dikasih baju sama orang tuanya, nggak ada terima kasihnya. Tepuk tangan dulu. Ya. Silakan dicatat amalannya. Ini persoalan sepele loh. Saya ditanya, mohon maaf, astagfirullahaladzim. Saya tidak pernah minum obat. Umur saya sudah hampir 50. Belum pernah diimpus. Disuntik tidak. Kalau vaksin iya. Vaksin iya. Karena mengikuti. Dan alhamdulillah COVID tidak kena. Kemana-mana saya ceramah. Mau tahu rahasianya? Mau tahu rahasia sehat saya? Dari makanan. Makan satu macam. Gak suka saya mempertemukan dua jenis makanan. Kalau makan ikan. Kalau telur, daging, ayam. Tidak pernah saya campur-campur. Lebaran pun begitu. Banyak makanan, tempe, tahu. Tidak suka saya gabung-gabungin. Karena Nabi menganjurkan tibun nabawi. Makan satu macam. Ya. Kalau sudah berumur 40 tahun, kurangi makan yang 4 kakinya. Kalau sudah 50 tahun, kurangi makan yang 2 kakinya. Kalau 60 tahun, tidak usah makan yang berkaki. Ikan. Kalau sudah 70 tahun, sayur-sayuran, vegetarian. 80 tahun, buah-buahan. 90 tahun, surah Yasin. Jamaah, kita mulai dari makanan ya. Makannya 3 jari. Coba mulai saat ini makan 3 jari. Ini ditekuk, makan 3 jari. Ustadz, gimana kalau sup? Sendok lah. Sendok berapa jari? 3 jari. Sumpit berapa jari? Tetap 3 jari. Makan 1 jari, nyicip. 2 jari, ciri orang sombong. Kayak jijik. 3 jari, sunnah Nabi. Lebih dari 3, rakus. Jamaah, ilmu yang terakhir yang saya dapatkan
dari Allah yarham guru saya di pesantren, pondok pesantren An-Nahdah di Makassar adalah ilmu makan, minum. Saya tanya guru saya, enggak ada yang hitam rambutnya. Padahal sudah 60-an lebih. Seger. Terbalik. Enggak ada yang putih. Saking seriusnya. Pakai pampers kan? Jamaah, enggak ada yang putih rambutnya, hitam. Di mobil itu terakhir saya ketemu sama guru saya. Habis itu sudah sakit. Saya tanya, apa amalannya? Ternyata amalannya ketika makan, ketika minum, baca basmalah. Dipenggal 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmani yang memberi. Yang ketiga, rahimi yang menyayangi. Oke? Mau nggak berkah makanannya? Mau? Mau berkah makanannya? Mau? Baca doa sebelum makan. Mau lancar rezekinya? Bacain Al-Fatihah. Sebelum makan, niatkan pahala buat ibu. Itu hebat itu. Mau digantikan semua biayanya? Mau? Baca ayat kursi. Siapa yang baca ayat kursi di makanannya, Allah gantikan semua biayanya. Mau didoakan malaikat? Puji-puji makanan. Wah, enak banget, recommended banget. Guys, enak banget makanan ini. Jamaah. Oh jamaah. Mau berpahala makanannya? Baca tahlil. Supaya makanan ini pahalanya untuk arwah. Iya, pahalanya untuk beliau. Ibu, makruh hukumnya meniup makanan. Nggak boleh ditiup makanan. Mau makanannya cepat dingin? Ini doanya. Langsung dingin. Baca ini. Kalau makanan panas langsung dingin. Bacakan surah Yasin. Pasti dingin. Jamaah, ilmu yang kelima. Nabi Sulaiman. Ada yang tahu nggak ilmu Nabi Sulaiman? Ya, angkat tangan. Berdiri, apa? Sini. Apa? Ilmu harta dan kekayaan. Ilmu? Harta dan kekayaan. Bukan. Sini. Ini berdiri. Ini yang benar. Gak usah ke sini mic-nya, aku deket. Ilmu apa? Bahasa. Kasih hadiah. Ini hebat. Pasti berpikir ilmu Nabi Sulaiman adalah kekayaan, bukan itu. Ilmunya Nabi Sulaiman adalah ilmu bahasa. Ilmu bahasa. Mau kaya?
ilmu bahasa. Nabi Sulaiman menguasai semua bahasa manusia. Bukan hanya bahasa manusia. Nabi Sulaiman menguasai bahasa binatang. Tidak boleh dipotong kambing yang bersuara ke atas. Berarti dia anak kambing. Masih nyusu. Tidak boleh memotong kambing yang menghadap ke bawah. Berarti lagi hamil. Yang boleh dipotong. Sama anjing. Suara anjing itu ketahuan. Au, 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 au. Berarti ada orang diusir. Berarti melihat makhluk halus. Berarti dia lagi kejepit. Ilmu bahasa. Pelajari 5 bahasa. Catat. Bahasa agama. Arab. Nih ada metode. Pak sini Pak. Pak. Sini Pak. Sini. Tepuk tangan dulu untuk Bapak. Beliau punya metode baca Al-Quran 2 jam bisa tahu baca Quran. Tepuk tangan dulu. Pelajari ilmu Arab. Ngaji bahasa Arab itu ilmu agama. Bahasa agama. Makasih banyak. Yang kedua, enggak usah payung ya, enggak ada lagi. Yang kedua, ilmu bahasa agama Arab, bahasa ibu. Bahasa ibu, bahasa daerah. Yang ketiga, bahasa nasional Indonesia. 4, bahasa internasional Inggris. Yang kelima, bahasa perekonomian, kerjaan, terserah. Mau Mandarin kah, apakah? Sabar ya. Jamaah. Ustadz, sudah 1 jam 20 menit kita. Belum masuk ceramah saya. Oh belum masuk. Yang keenam. Ini anak-anak udah pulang karena udah ada jemputannya. Udah berakhir jam sekolahnya. 2 lagi ya. Yang keenam. Ilmu Nabi Musa. Sedikit lagi ya. Siap. Saya selesaikan Ya, dulu. terus gak apa-apa. Padahal Saya ini takut Ustadz, karena Ustadz ini sedang berpuasa ibu-ibu. Oh, Maka tidak enggak. kita sediakan minuman. Mohon maaf. Beliau nggak puasanya aja kuat berjam-jam. Gimana kalau puasa? Kalau nggak puasa, lompat-lompatan mungkin. Iya. Yang keenam, ilmu Nabi Musa. Ilmu apa itu? Ilmu strategi hidup politik. Ilmu kepemimpinan. Itu penting, leadership, kepemimpinan, pengaturan, ilmu politik, ilmu strategi hidup. Yang ketujuh, ilmu yang ketujuh adalah Nabi Ibrahim. Namanya ilmu. Ada yang tahu? Arsitek karena bangun Ka'bah, bukan. Ilmu panas karena hidup di daerah panas, bukan. Ada yang bisa? Tahan api, bukan.
Sabar bukan. Ada yang bisa tahu jawabannya? Puncaknya ilmu. Ikhlas bukan. Ilmu apa? Travel. Ilmu apa? Tauhid. Udah mendekati. Tahu nggak? Akhlak kan yang pertama, ilmu orang tua. Nabi Adam ilmu orang tua. Nabi Nuh keterampilan. Nabi Yusuf ekonomi. Matematika, ekonomi, perhitungan, perbankan. Nabi Yusuf, Nabi Isa kesehatan. Nabi Sulaiman bahasa. Nabi Musa terakhir. Ya silakan, sini sayang. Ya, ilmu apa? Nabi Ibrahim. Semangat anak-anaknya. Ilmu apa? Ilmu kebal. Apaan ilmu kebal? Ah ini nih. Ilmu agama. Ilmu kasih sayang, bukan. Ya. Ini orang Bugis ini. Ciri-ciri orang Bugis ketahuan. Ciri-ciri orang Bugis gampang ketahuan. Orang Bugis ini ketahuan. Ciri-ciri orang Bugis lebar giginya. Jawabannya. Sini, itu ibu belakang. Ilmu istiqomah. Istiqomah, bukan. Sini. Ibu ini sempat ngucapin jawabannya. Ilmu Akhlak. Pendidikan. Ilmu agama. agama, tepuk tangan. Ilmu yang ketujuh, ilmu Nabi Ibrahim adalah bapaknya agama. Ilmu yang tertinggi yang ketujuh adalah ilmu agama. Ibu mendapatkan baiklah, karena waktu saya mulai ceramahnya. Ya, menarik sekali ibu-ibu sekalian. Kita buka forum tanya jawab. Ada yang mau bertanya? Jamaah. Oh. Jamaah. Ada yang mau bertanya adik-adik? Milenial? Ya. Silahkan dari adik-adik dulu. Ya, dari pelajar yang mau tanya. Sini sayang. Ajukan tangan. Sini, Maju, sayang. boleh maju. Maju sini. Ayo, kalau mau masuk kamera silakan maju. Tepuk tangan dulu dong. Ini juga bisa ibu dan adik-adik saksikan nanti di YouTube, ya YouTube Jakarta Islamic Center bisa Oh, dinilai. ada di YouTube-nya JIC TV. Ya. Sini sayang. Hah? Bebas, pertanyaannya Sini, bebas. Hey, Naik panggung. saya tidak akan berdiri di depanmu karena saya tahu kamu tinggi. Duduk aja. Dibuka maskernya. Kenalkan namanya, dari sekolah mana, terus kelas berapa. Cita-citanya apa. Tarik napas dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramudia Dwi Putranto, Panggilannya. panggilannya Dio. Dio, Iya Dio. silakan Dio. Saya dari SMAN 110 Jakarta. Tepuk tangan! Dan saya sekarang kelas 11. 11 itu berarti kelas 2 SMA. Iya, lebih tepatnya Cita-citanya mau apa? Lebih tepatnya? cita-cita saya mau jadi presiden. Dengerin. Jurusan apa? MIPA. MIPA. Tepuk tangan dong, MIPA loh. Wow.
Kalau mau jadi presiden, insya Allah akan jadi presiden. Gampang, bikin perusahaan kau presiden direkturnya di situ. Tapi dia makanya ibu-ibu baca Yasin ya. Mumpung saya ingat, supaya kau jadi presiden. Catat Bu, Yasin itu mau dikabulkan doanya? Mau? Baca Yasin 41 kali. Lama ya? Gampang, undang ibu-ibu 40 sama-sama baca Yasin. Jadilah Yasinan. Dan Ustadz saya sendiri, boleh nggak saya ngamalin? Boleh. Subuh Al-Waqi'ah, Duhur Ar-Rahman, Asar As-Sajadah, Maghrib Yasin, Isya Al-Muluk. Dengerin. Yasinnya ada 4 yang ditandain. Ayat pertama ulangi 7 kali. Berniat di situ, apa ajatnya di situ. 2, surah Yasin ayat 38. Wasam sutajam dasakarillaha zalika takdirul aziz alim, demikian ditetapkan oleh Allah. Ulangi sebanyak 14. Berapa kali? Ayat pertama 7. Ayat ke-38 14. Ayat 58. Salamun qawlan min rabbir rahim. 16. Terakhir ayat 81 4 kali. Awalaisa sampai bala, awalaisa lasila bikajri ala yahluka mislam bala, awalaisa sampai bala 4 kali. Di 4 kali itu sebutkan keinginannya mau jadi presiden, ucapkan di situ. Pertanyaannya, apa yang kau tanyakan? Jadi pertanyaannya, bagaimana sih cara kita menjadi seorang pemimpin yang berlapang dada dan selain berlapang dada itu kita menjadi amanah dan juga supaya kita tidak egois, mana kita lebih mementingkan anggotanya itu. Manusia diciptakan dengan 3 tujuan. Kenapa kita hidup? Kenapa kita ada? Tangan kanan dong, ini habis cebok. Tiga tujuan hidup. Kenapa kita dihidupkan? Wa ma halaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk menyembah Allah. Untuk apa sayang? Mau jadi pemimpin yang baik? Mau? Ya mau. Tunaikan kewajiban kepada Allah. Tunaikan! Saya itu disiplin waktu. 12 tahun di Trans tidak pernah telat. Jam 2 bangun, jam 3 sudah berangkat ke kantor. Jam 4 sampai di kantor. Jam 5 syuting. Itu aja tiap hari. Senin sampai Kamis. Jumat Sabtu Minggu keluar kota. Hadiri undangan-undangan. Mohon maaf, bagi 3 waktunya. Allah kasih kita 24 jam. 8 jam untuk Allah. 8 jam untuk diri, 8 jam untuk sesama, 8 jam untuk kerja, itu. Kerja kita 8 jam. 8 jam untuk Allah, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. 1 jam, 1 jam, 1 jam, berarti 5 jam. Tambah 3 jam, tahajud 2 jam, 1 jam duha. Berarti berapa semua? 8. Tidur 8 jam, istirahat. 4 sampai 6 jam di malam hari, 2 jam di siang hari. Oke? Belum selesai. Yang kedua,
Inni ja'ilun alifatan fil ardi, untuk jadi pengurus. Urus. Jabah! Mengurus ya. Semakin banyak yang diurus, semakin hebat. 1, 2, 3, imam di depan, amir di belakang, khalifah di tengah, pengurus. Makanya saya salut kepada pengurus Jakarta Islamic Center. Tepuk tangan dulu. Nggak gampang. Mengurus ini nggak gampang. Ngurus nggak gampang. I'm sorry everybody. Nggak gampang. Merawat bangunan ini yang hampir sudah 22 tahun. Wow. Nggak gampang ini. Jamaah yang banyak komentar. Yakinlah yang paling banyak ngomelannya itu ndak ada sumbangannya. Ingat aja dia. Yang ketiga, amal ma'ruf nahi mungkar. Ya. Jangan nafsi-nafsi. Ajak orang. Engkau akan jadi pemimpin yang baik. Tepuk tangan dulu. Wow. Masih bisa kah? Masih jam 3, masih 20 menit lagi. Kasih banyak kembali. Asar Ada lagi? masih 25 menit lagi. Insya Allah. Masih ada 20 menit. Ada lagi? Kalau tidak kita masuk doa. Silakan Bu. Ya, silakan. Silakan. Maju Ya. Bu. Maju, maju. Maju. Ya, silakan. Masya Allah Ibu. Ibu dari Bandung. Dari Jakarta. Ya. Silakan duduk. Kok tahu Bandung? Saya tahu Ibu dari Bandung. Kelihatan dari jaketnya. Orang panas-panas di sini Ibu bawa jaket lagi. Canda. Ya. Silakan. Jadi saya mau nanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nama saya Supriyatin, Ibu dari dari dekat sini ada sekitar Mahoni. kerjaan. Kerjaan jadi wartawati, Oh, wartawan. kita TV 7. Oh, Ibu wartawan Trans 7. Berita 7. Iya online. Iya. Oh, Berita 7 online. Iya Ya. siap. Ya jadi yang saya tanyakan ini, kan saya ibu-ibu ya wanita, suka keluar malam nih Ustadz. Suka keluar malam. Iya, hukumnya apa nih? Gitu. Katanya ngeri-ngeri sedap gitu ya kalau pulangnya jam 1 Ibu jam kalau 2. keluar malam jangan ketawa seperti tadi ya. Ya Ustadz. Ya. Udah kebiasaan Ustadz. Gak apa-apa. Pertanyaannya udah Bu. Ya, pertanyaan itu saja dan gimana hukumnya? Haram tidak? Oke, Karena yang pekerjaan ya. dengerin. Salahkah wanita bekerja? Jawabannya tidak salah. Yap. Seandainya wanita tidak boleh bekerja, setengah mati. Istri Nabi ada yang bekerja. Kepala pasarnya Sayyidina Umar perempuan. Wow, Wow. Iya. Bu, Ya. Bu, Ya siap. Ibu kerja tujuannya apa? Tujuannya untuk cari duit. Oke, Iya. apalagi Ya untuk menginfokan informasi. information ya. Dengerin, ada orang bekerja untuk dirinya. Ada orang bekerja untuk keluarga. Dan ada orang bekerja untuk sesama. Kita lihat, orang kaya banyak duit masih kerja. Untuk apa? Untuk berbagi. Ada orang bekerja, kalau buat diri berapa sih yang kita butuhkan? Tapi ada buat keluarga. Tapi ternyata ada orang bekerja untuk mengisi waktunya. Nah itu Ya. kembali lagi tujuannya. Yang penting tidak melawan kodratnya sebagai wanita.
tidak melalaikan tanggung jawab sebagai ibu kalau dia adalah ibu. Jadi boleh. Tapi yang paling penting Bu, mohon maaf, wanita bekerja itu tidak wajib. Bagikan sunnah buat dia. Mohon maaf, harus ridho izin dari suami. Iya. Udah dapat izin dari suami? Iya. Terus kalau naik ojek nih, kan cowok nih ojeknya boleh tuh. Ya. Ah, iya. Ibu kalau tidak pegang jatuh nggak? Jatuh, pegang lah. Oh iya. Berarti aman. Ibu peluk aja itu tukang ojek. Iya, terima kasih. Assalamualaikum Daripada ibu warahmatullahi jatuh, Terima kasih Ibu. demi keselamatan. Yang dari milenial ada yang mau bertanya? Ya silakan. Oh ya, belakang, silakan. Silakan maju. Ya, maju. Milenial dan kolonial. Lah, Yang ini, yang buka maskernya, yang sana. maaf, Yang- Anda tidak dipilih. Udah tadi kan? Gantian. yang belakang. Ya, Jangan marah sayang ya. ya. Ya boleh, terserah. Ya silakan maju. Dibuka maskernya. Naik aja di sini. Masya Allah. Semangat. Kelas berapa? Oh, kelas 1 SMA. SMK ya. Silakan duduk. Wah, hebat juga ya. Bervariasi yang hadir ya. Ya karena SMK. Jurusan DKV, apa itu? Desain Komunikasi Visual. Oh iya. Udah modern ya. Jurusan modern. Silakan. Dengan siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aulia Barokah Khairani. Aulia, panggilannya Aulia. Aulia. Saya ingin bertanya, bagaimana Sebelum Ibu di mana? Di Jakarta? Bapak Di Jakarta juga. Ya. lanjut. Saya ingin bertanya, bagaimana sebuah hadis bisa dikatakan syahih? Soalnya kan sekarang banyak hadis-hadis palsu gitu loh, Pak. Oh gitu. Dengarin. Ada hadis, mohon maaf ya, kalau saya gini. Ini kitabnya tidak sahih dan sebagainya. Sepanjang itu adalah hadis. Karena ada hadis juga yang menggugah. Sampai sekarang gini, kita kenal hadis al-jannatu takta akda ummaatihi, itu masih diragukan. Ada yang meragukan juga, bahkan itu bukan hadis. Itu utlubil ilmu walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun di negeri Cina. Itu katanya bukan hadis. Gini aja. Kalau kata-kata orang manusia biasa pun kau terima, kenapa kata-kata dari Rasul engkau tolak? Betul tidak? Ingat, lemah kuatnya hadis itu, kan ditanyain. Lemah kuatnya hadis itu bersumber siapa pembawanya. Dengerin. Siapa pembawanya. Tuh 2, 3. Pembawanya. Makanya hadis sahih itu pasti Bukhari Muslim. Kan? Karena diyakinkan semua yang masuk di situ, di hadis-hadis Bukhari, betul-betul waduh, diperiksa ketelitiannya. Jadi hadis-hadis yang kuat. Jadi ada memang beberapa tingkat. Makanya dalam pesantren itu kita belajar namanya ilmu hadis. Ada memang ilmunya. Yang jelas gini aja. Semua kebaikan itu adalah soleh. Ya. Contoh, hadis baca doa, makan, ini kunut dan sebagainya itu kan masih kontroversi ya. Potong kuku, hari menikah, ada 7 tanggal, jangan menikah di tanggal itu. Itu kalau kalangan umum mungkin jarang kita dengar, tapi kalangan khusus itu biasa. Ya itu. Jadi sikapi semua kebaikan, anjuran kebaikan itu insya Allah jadi baik. Karena guru Anda berkata aja, pakai teori aja kalian terima. Bagaimana kalau itu hadis? Kecuali kalau ada sesuatu, karena gini, ada dia. Ada 3 ya amal. Amal ibadah, amal soleh, dan amal jariah. Yang berkaitan dengan syariat, ibadah, kita harus teliti. Kita harus teliti. Tapi kalau berkaitan dengan kesolehan, amal kesarian, terima aja. Ya.
Masya Allah, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Tupperware. Oh iya, tempat minum. Kasih. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ustadz Maulana, Iya, sudah pukul 3 tepat ini. iya. Ada Kita baiknya kita mulai ceramahnya. Insya Allah nanti pada kesempatan yang akan datang Iya. kita bersilaturahmi lagi. Alangkah baiknya untuk demi berkah taklim kita di Iya. siang hari yang penuh berkah ini, kita tutup dengan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh guru kita, Ustadz Maulana. Falyatafadhal mashkuran. Sebelum saya tutup doa, saya mau titip amalan. Mau enggak? Mau enggak? Sedekahlah sedekah Al-Fatihah 10 kali tiap subuh. Coba dicatat. 10 kali Al-Fatihah. Sedekah subuh Al-Fatihah. 1. Jari ibu. Jari-jari aja yang diisi. 1. Al-Fatihah buat Nabi. Supaya dapat syafaat. Telunjuk. Al-Fatihah buat seluruh orang muslim dan mukmin. Muslim dan mukmin. 3. Al-Fatihah buat guru dan ulama. Kita banyak utang sama guru dan ulama. Supaya ilmu kita berkah. Ulangi. Al-Fatihah pertama. Ini nih jari-jari ya. Biasakan ini. Subuh Al-Fatihah 10 kali aja. Sedekah. Kesalahan kita ini jarang bersedekah. Sedekah subuh paling bagus. Tapi orang pada tidur belum bangun. Al-Fatihah 10 kali. 1. Untuk Nabi. Jadi langsung kepada Rasulullah. Buat Rasul. Kemudian untuk muslim dan mukmin. Jadi besok pagi ketemu orang, senang semua orang. Karena kalian sudah sedekahin Al-Fatihah buat dia. Yang berdagang, lancar dagangannya. 3. Al-Fatihah buat guru dan ulama. Nih, ilmu kita berkah gara-gara ulama. 4. Al-Fatihah buat orang tua dan leluhur. Orang tua dan leluhur. Kita bisa seperti ini gara-gara orang tua. Betul tidak? Jamaah, saya mau tanya. Ada orang kaya 7 turunan. Tapi kok dia miskin? Kan orang kaya 7 turunan. Kok dia miskin? Karena dia keturunan ke-8. Minimal orang tua mewariskan wajah kepada kita. Iya. Yang kelima, Al-Fatihah buat pemimpin. Kesalahan kita jarang mendoakan pemimpin. Yang ada mengomentari pemimpin. Salah itu. Sedekahlah Al-Fatihah buat beliau. Yang keenam, nih jari-jari, enak banget. Kalau jari-jari itu langsung hafal. Nabi, muslim mukmin, guru, ulama, kedua orang tua nenek moyang, leluhur, para pemimpin. Nih, anak keturunan yang keenam. Ulangi, bukan anak cucu ya, anak keturunan. Supaya keturunan kita dapat dari doa-doa kita. 7. Al-Fatihah buat orang yang mencintai kita. Habis main game semalam ya. Al-Fatihah buat yang mencintai kita, yang ke-7. Yang ke-8. Ini simple ini Al-Fatihah.
ibunya Quran. Waladhdallin. Berarti Al-Fatihah doa. Yang ke-7 untuk yang mencintai kita. Tapi yang ke-8 yang mencintai kita. Banyak orang mencintai kita kan? Diam-diam dia cinta sama kita, kagum sama kita. Doain kita, itu luar biasa. Yang ke-8, Al-Fatihah buat orang yang kita cintai. Al-Fatihah buat orang yang kita cintai. Siapa yang kita cintai? Pasangan, saudara, sahabat, besti. 9. Tahu 9? Al-Fatihah. Ini 2 tahun ini kita banyak utang. Utang yang ke-9 ini. Al-Fatihah buat orang yang nitip doa. Di grup, doakan aku ya. Aku lagi isoman, iya saya doakan. Enggak didoain itu, cuma dijawab doang. Itu utang. Ma, aku mau ulangan, doain aku ya ma. Iya saya doakan, enggak didoain itu. Benar tidak? Benar. Di grup selama pandemi banyak orang-orang yang minta didoain. Karena aku lagi COVID. Doakan aku. Iya, saya doakan. Dimatiin. Masa dia COVID? Jangan datang ke rumahnya. Dia tidak doain. Jadi yang ke-9, Al-Fatihah untuk orang yang nitip doa. Saya itu kalau ceramah usahain ada yang dibawa pulang. Ada yang diamalkan. Terakhir. Al-Fatihah. Buat diri sendiri. Ada berapa di situ untuk diri? Ada 3. Ajat, kebutuhan, cita-cita. 1, 2, 3. Ajat. Cita-cita. 1, 2, 3. Ajat. 1, 2, 3. Hajat. Kalau hajat keinginan kita. Kebutuhan yang diketahui oleh Allah. Tapi ada satu lagi. Cita-cita, sesuatu yang akan datang. Yang belum terbayangkan. Yang impossible. Bu, terakhir. Ini kan 10 ya, sudah selesai. Saya kasih konsep doa minta rezeki. Banyak yang salah minta rezeki. Harusnya kalau minta rezeki, tambahkan rezekiku. 1, 2, 3. Jangan, ya Allah kasih aku rezeki. Dikasih kau rezeki sampai habis rezekimu, matilah kau. Kan manusia sudah ditakar rezekinya. Jadi kalau takaran sudah habis, matilah kita. Jadi yang diminta tambahan rezeki. Oke? Tambahan rezeki. Jadi yang pokok tidak dikasih, tetap disimpankan. Yang tambahannya dikasih. Gajinya memang cuma 500.000 per bulan itu guru. Tapi tambahannya yang banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Naikkan tangannya sejajar dada. Karena hati yang berdoa. Sejajar dada. Ila darat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang kami sembah dan hanya Engkau yang kami mohon pertolongan. Ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta birahmatika astaghis.
wa qul rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma ghnina bil ilmi, sya'na bil aqna taqajem bil abiyah. Muliakanlah kami di dunia dan di akhirat, tambahkan ilmu kami, tambahkan ketakwaan kami, dan berikanlah kami kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un bis sami'il alim. Lindungilah kami dari segala bayak yang ada di langit dan segala yang bayak yang ada di bumi. Allahumma rzuqna ziyaratan aramain. Ya Allah, berikanlah kami rezeki untuk menziarahi dua tanah haram, Mekah dan Madinah. Janganlah Engkau cabut nyawa kami sebelum kami menginjakkan kaki kami di Mekah dan Madinah untuk menjalankan ibadah haji dan umroh. Ya Allah, angkatlah derajat kami, muliakanlah kami di dunia dan di akhirat. Sekarang ikut baca doanya Nabi Haidar. Ikut. Bismillahirrahmanirrahim. La yasuku khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka min ni'mati fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Innal ladzi farada 'alaikal Qur'an la radduka ila ma'ad. Coba pegang semua dadanya supaya hati kita senantiasa terpaut untuk berada dalam agama Allah. Coba tarik nafas, turunkan dengan mengucapkan istighfar. Tarik lagi. Diembuskan sambil membaca istighfar. Tarik dulu. Allahumma pilil muslimin wal mu'minin. Allahumma wali walidina nasatina kamara min sagira. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mau dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.